Kembali disergap pemirsa, seorang makeup artis atau perias pengantin menjadi korban tabrak lari sebuah truk di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Korban naik motor, tiba-tiba terjatuh dan langsung ditabrak truk yang melintas dari arah belakangnya. Warga histeris. Warga histeris saat petugas mencoba mengevakuasi seorang wanita yang tewas tertabrak truk di Jalan Bahbolon, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Wanita yang dikenali sebagai make-up artis ini alami luka berat di bagian wajah. Bermula saat korban menaiki sepeda motor dari arah Tebing Tinggi menuju Pematang Siantar. Saat hendak berbelok, wanita 43 tahun ini diduga hilang keseimbangan hingga terjatuh. Naas sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak korban. Keretanya jatuh, dia pun jatuh terus terlindas motor itulah. Motor apa yang melindas? Kau nggak tengok? Motor gerobak. Gerobak? Oh, ya, truk ya. Truk, jadi gerobaknya lari cuma Gerobaknya lari. Lari ya. Diduga korban terpleset karena struktur jalan yang licin. Kalau badan jalan lebih tinggi daripada bawahannya, maka dia akan mungkin terlicin sehingga dia dapat tersambar, itu kemungkinan besar bukan tergilas. Jadi korban itu terlindas, Pak? Ya. Ini apa betul korban ini seorang bidan penghias pengantin, Pak? Ya, informasi yang kita dapat itu penghias pengantin, benar sekali. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Bukit Tinggi. Pengendara truk yang kabur kini diburu polisi. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan melaporkan. Pemirsa, komplotan jambret antar provinsi di Pulau Sumatera ditangkap polisi di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pelaku beraksi di sepanjang jalan yang dilalui, sementara di daerah asalnya Kota Payakumbuh 18 kali merampas. Hasil penjambretan digunakan para pelaku untuk berjudi dan membeli narkoba. Dalam rekaman CCTV ini, komplotan jambret merampas handphone seorang pengendara motor di kawasan Simpang, Kota Payakumbuh saat lalu lintas dalam kondisi ramai. Dari rekaman CCTV ini, polisi mengetahui identitas pelaku, salah satunya Andre Ardiansa. Setelah Andre ditangkap, polisi kemudian membawa ke rumahnya di Situ 50 Koto untuk melakukan penggeledahan. Dipindahkan dari sana kok kemarin nggak ada berubah kok. Peka. Kayak kurangan uang kok dikasih. Udah nggak itu. Mana dia? Di sini Pak, nggak ada. Bawa kasih sama si Andre Bu, supaya begini. Coba tengok. Ini begini Pak ya. Jangan nanti kita bola balik sini kan nggak enak. Sejumlah barang hasil perampasan disembunyikan Andre di dalam almari. Orang tua Andre marah karena melakukan kejahatan dan menyimpan barang-barang hasil rampasan di dalam rumah. Setelah melakukan penggeledahan di rumah Andre, polisi juga menangkap Tommy dan Yendra. Ketiga pelaku merupakan komplotan jambret, mengakui telah berulang kali beraksi dan antar provinsi di sejumlah kota di Sumatera. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, komplotan ini beraksi sambil menyusuri jalan-jalan mencari sasaran wanita yang mengendarai motor sendiri. Jam berapa biasa operasinya? Sore Bang. Itu korbannya incaran siapa aja? Cewek Bang. Yang pakai motor atau apa? Yang pakai motor Bang. Sejak kapan operasinya? Satu jalan yang lebih Bang. Pernah jambret juga sebelumnya? Nah Bang. Residivis berarti? Di Aceh Bang. Di Aceh? Hasil penyelidikan polisi, komplotan ini berasal dari wilayah Payakumbuh, namun beraksi antar provinsi. Ini sudah pernah melakukan di Provinsi Aceh, kemudian lari ke daerah Sumatera Barat. Kita lakukan pengembangan dengan dasar CCTV. Kemudian kita amankan berikut dengan barang bukti 50 handphone. Dari Payakumbuh sendiri berapa TKP pengakuannya? Untuk Payakumbuh sudah kita lakukan pengembangan, kemudian dicocokkan dengan keterangan tersangka dan saksi itu ada 18 TKP. Jadi dari keterangan tersangka, hasil dari kejahatan tersebut digunakan untuk bermain judi dan membeli narkoba. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti sepeda motor yang selama ini sering digunakan untuk beraksi, serta ayam jantan yang dibeli para pelaku dari penjualan barang rampasan. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Dilecehkan saat bekerja, 2 orang karyawati perusahaan swasta di Jakarta Utara melaporkan atasannya ke polisi.
Pelaku tak bisa mengelak karena korban merekam aksi bejat yang dilakukannya. Dua orang karyawati salah satu perusahaan swasta di Jakarta Utara ini melaporkan atasannya karena telah melakukan aksi pelecehan seksual saat mereka bekerja. Dengan didampingi kuasa hukumnya, korban menceritakan aksi pelecehan yang kerap dilakukan atasannya saat keduanya bekerja sejak 3 bulan lalu. Dari pelaporan ini, salah satu korban sempat merekam aksi bejat pelaku yang telah diserahkan ke polisi beserta hasil visum kedua korban. Sebenarnya kejadian ini yang dibilang oleh klien saya itu udah hampir setiap hari sebenarnya terjadi, tapi begitu emang ini ada kesempatan kita, karena dia baru bekerja ini ya sekitar 3-4 bulan lah. Dari situlah sering terjadi, hampir setiap hari kalau memang dia bekerja, kalau ada kesempatan pasti dilakukan. Dari kasus ini, Polres Metro Jakarta Utara telah mengamankan pelaku berinisial JH. Pelaku berdalih aksinya dilakukan atas dasar ritual ilmu kepercayaan yang dilakukannya. Ia pun mengaku sebagai peramal yang bisa membaca hidup orang dengan cara melakukan pelecehan. Yang dilakukan si tersangka terhadap korban ini, bahwa saya tersangka mengaku sebagai tatung atau sebagai peramal, orang pinter yang bisa meramal nasib dan rezeki seseorang. Dengan bujuk rayu tersebut, pelaku yang telah berstatus tersangka dijerat pasal pidana tentang pelecehan seksual dan terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Pemirsa, ibu rumah tangga tertangkap kamera melakukan aksi pencurian perhiasan emas di toko. Pelaku beraksi dengan menyembunyikan emas curiannya di balik lengan panjang baju saat berpura-pura akan membeli. Rekaman pencurian pelaku viral di media sosial. Aksi pencurian perhiasan emas ini terpantau jelas di kamera CCTV. Pelaku beraksi saat pura-pura akan membeli. Satu pelaku dibekuk bersama suaminya. Namun sang suami berdalih baru pertama kali ikut ajakan istrinya. Sang suami bahkan menyebut pencurian ini sudah berulang kali dilakukan sang istri di sejumlah toko perhiasan di wilayah Dema, Kudus, dan Blora, Jawa Tengah bersama 3 pasangan lainnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang tunai puluhan juta rupiah diduga hasil penjualan perhiasan emas curian. Modus pelaku beraksi dengan pura-pura akan membeli dan menyembunyikannya di balik kaos lengan panjang. Komplotan ini merupakan pelaku spesialis pencurian perhiasan. Hendak membeli emas sambil melihat-lihat perhiasan tersebut. Diam-diam oleh ibu ini dimasukkan emas itu ke dalam, diselipkanlah ke dalam kaos lengan panjangnya. Polisi masih memburu 2 pasangan lain yang telah diketahui identitasnya. Pelaku bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam 7 tahun penjara. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Pemirsa, gara-gara cemburu, seorang wanita dibunuh suaminya di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan suami keempat korban. Korban ditemukan di area persawahan dengan sejumlah luka di wajah. Dalam video amatir ini, warga mengangkat mayat Lince Butu di areal persawahan Buangin, Sabang, Luwu Utara yang mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Lince ditemukan warga yang melintas di sawah, sementara mayat korban sudah bercampur dengan lumpur. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi menangkap suami korban, Mardi, sebagai pelaku pembunuhan. Pelaku juga mengakui telah membunuh istrinya karena cemburu. Motifnya si suami ini atau si pelaku cemburu kepada mantan suaminya, suami pertamanya, karena si pelaku ini adalah suami keempat. Polisi kini mendalami pengakuan tersangka, kemungkinan pembunuhan dilakukan secara terencana. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria berusia 20 tahun memperkosa seorang nenek usia 70 tahun yang ditemui di Jalan Raya Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku berpura-pura menolong korban sebelum melakukan penganiayaan, perkosaan dan merampas perhiasan yang dipakai. Polisi menangkap pelaku setelah sebelumnya merekayasa melaporkan menemukan mayat. Polisi mengevakuasi mayat seorang nenek dari sebuah kolam pemandian tutup setelah mendapat laporan dari Agung Febrianto, warga Punggul, Delangu, Mojokerto. Warga sempat menduga korban yang berusia sekitar 70 tahun tenggelam saat mandi di kolam. Namun polisi justru menemukan berbagai kejanggalan, adanya luka di beberapa bagian tubuh korban. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah Agung, juga menemukan berbagai barang milik korban. Agung kemudian mengakui membunuh korban karena menginginkan barang-barang berharga yang dibawa. Agung melapor ke kantor polisi karena mengaku tidak tega mengingat korban yang dianiaya, diperkosa, dan dibunuh dengan cara sadis. Aku merasa aku kasih minuman tadi, ya mau. Tapi sebenarnya itu kok kepikiran kamu bawakan barangnya banyak. Pikiran di situ. Mau ngambil? Iya. Oh, jadi pikirannya mau ngambil. Ya, terus kan. Kejadian berawal saat Agung bertemu korban, seorang wanita berusia sekitar 70 tahun yang berjalan kaki sendiri di jalan raya. Agung kemudian berpura-pura menolong dan memberi minuman. Korban kemudian diajak Agung ke kolam pemandian. Korban sempat mandi sebelum diperkosa oleh Agung. Korban dianiaya hingga tewas di dalam kolam, sementara Agung kemudian merampas perhiasan dan uang milik korban, kemudian kabur. Dalam proses tersebut, korban melawan, korban memberontak, dan akhirnya tersangka menenggelamkan korban di sumber mata air tersebut. Sampai diketahui meninggal dunia, korban ditinggalkan dan tersangka membawa barang-barang yang ada di depan kita semuanya sebagai barang bukti dan meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara. Hingga kini belum diketahui identitas korban, namun diduga berasal dari wilayah Sumatera Utara. Sementara tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, uang, dan perhiasan korban yang dirampas. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Hampir 4 ton kerupuk mengandung formalin dan boraks disita Polresta Sidoarjo, Jawa Timur dalam sebuah penggerebekan yang dilakukan di pabrik pembuatannya. Per bulan pelaku mampu meraup omset penjualan kerupuk berbahaya ini mencapai Rp175 juta. Barang bukti kerupuk mengandung bahan berbahaya ini disita dari sebuah pabrik di Desa Pager Ngumpuk, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur dalam sebuah penggerebekan. 3,9 ton kerupuk siap edar diamankan bersama pemiliknya ST dan NT. Dari penggerebekan, polisi juga menyita 1,4 ton bahan pembuat kerupuk yang sudah dicampur dengan borak dan formalin. Kedua pelaku mengaku telah membuat kerupuk dengan campuran bahan berbahaya ini sejak tahun 2005. Dari penjualan kerupuk ini, tersangka bisa meraup omset Rp175 juta per bulannya. Untuk bahan tambahan tersebut dilarang, ya, karena merupakan jenis borak dan apabila digunakan untuk jangka waktu yang panjang akan mengakibatkan kanker dan gangguan pada rongga tubuh yang lainnya. Formalin atau formahida merupakan senyawa yang digunakan untuk disinfektan dan juga pengawet. Sementara boraks bisa dimanfaatkan untuk bahan baku industri, pembuat gelas, pupuk, dan bahan pembersih. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, dalam waktu yang lama, kerupuk ini bisa membahayakan bagi kesehatan. Kedua pelaku bakal dijerat dengan pasal perlindungan konsumen dan terancam hukuman pidana paling lama 5 tahun dan denda Rp2 miliar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Pemirsa, viral aksi perpeloncoan puluhan mahasiswa baru di pinggir pantai. Para mahasiswa diminta berbaring bersama nyaris tanpa busana. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serkap.